semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Oh ya, di video kali ini aku menjelaskan lebih tepatnya mau menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di DM aku dan juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube aku. Dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah luangin waktu lihat video aku di sebelum video ini atau video pertama aku. Dan juga makasih banyak untuk yang sudah like sama subscribe, yang udah komen juga terima kasih banyak. Jadi aku tahu nextnya aku bakal bikin apa. Makasih banyak. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Langsung aja ke intinya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube aku dan juga di DM aku. Beberapa di antaranya itu akan aku jelasin dan aku jawab semampu aku sesuai pengalaman aku di sini. Langsung aja kali ya. Yang pertama ada yang nanya, Kak, harganya berapa sih yang kakak itu pada saat pasang behel? Kalau aku pribadi, waktu itu memang pada saat aku pasang itu, tepatnya tanggal 12 Oktober kemarin, itu lagi ada promo yang 1.499.000 atau 500.000. Cuman pada saat aku datang memang aku juga pengen banget dan tertarik dengan si promo itu, tapi ketika dilihat dari kondisi gigi aku dan ketika dokter menjelaskan tentang berbagai macam bracket atau behel yang ada di sana, akhirnya aku memutuskan untuk pasang yang seharga 2.900.000 udah atas dan bawah. Dan untuk yang 2.900.000 itu kalau nggak salah namanya Purity Metal deh, kalau nggak salah aku pasangnya Purity. Nah di situ dengan harga yang 2.900.000 itu kita udah dapat free cetak gigi. Sedangkan kalau misalkan yang 1.499.000 itu kalau nggak salah belum. Jadi untuk cetak gigi itu masuk ke biaya yang lainnya. Tapi ini belum termasuk sama biaya scaling ya. Jadi aku ngambilnya 2.900.000. Terus ada lagi, kenapa harus yang 2.900.000? Kenapa nggak ngambil yang promo? Jadi di situ dokter itu menjelaskan tentang beberapa perbedaan-perbedaan dari behel yang ada serta fungsi-fungsinya masing-masing. Yang salah satu diantaranya itu pasti semakin besar harga, kualitas juga pasti akan lebih bagus lagi. Maaf aku nggak bilang yang promo itu jelek, enggak. Semuanya bagus, insya Allah di FDC bagus. Tetapi perbedaannya itu adalah lama atau cepatnya prosesnya dan dari rasa sakit atau ngilu yang dirasa. Katanya kalau misalkan contohnya yang Purity itu sedikit lebih mendingan gitu sakitnya daripada yang promo, karena kalau nggak salah di sana itu behelnya itu ada yang buatan Chinese dan ada juga yang buatan US kayak gitu. Intinya nanti kalau misalnya kalian mau ke FDC ntar juga dijelasin sama dokternya langsung, karena aku takut salah menjelaskan atau salah nyebutin ya. Jadi aku cuman bilang untuk harga yang aku pasang itu 2.900.000 sudah include cetak gigi, tapi belum termasuk scaling dan ronsen, karena ronsen beda tempat. Terus pertanyaan lagi yang masuk adalah, Kak, setelah konsul apa kita bisa langsung pasang behelnya di hari yang sama atau hari itu juga? Jawaban dari aku adalah nggak bisa. Kenapa? Karena ketika konsul itu kita lebih konsen ke menanyakan perihal gigi kita itu seperti apa masalahnya. Nanti setelah konsul itu kita ngobrol panjang lebar ke dokter. Satu pesan dari aku, ketika kalian konsul, manfaatkan waktu kalian untuk bertanya apapun yang menjadi unek-unek atau pertanyaan kalian selama ini. Jadi insya Allah dokter juga bakalan ngejelasin semuanya secara detail dan terperinci, daripada ketika kalian itu sudah pulang, pas nyampe rumah inget, ya ampun tadi mau nanya ini tapi malah lupa, yang sampai akhirnya kalian bertanya-tanya sendiri gitu kan. Jadi setelah konsul itu biasanya dokter itu ngecek kondisi gigi kita. Waktu itu aku dicek dan di depan aku itu kayak ada layar sekitar 14 in atau berapa gitu. Itu namanya aku nggak inget deh namanya, itu layar oral atau apa ya, aku nggak tahu deh, lupa. Itu jadi pada saat dokter ngecek kondisi gigi kita juga bisa ngelihat di layar itu keadaan gigi kita secara langsung itu seperti apa, bahkan sampai ke gigi yang paling ujung pun kelihatan. Itu yang pertama. Setelah konsul itu kan kita cek gigi.
Nah, kalau misalkan dokter menyarankan kita untuk ya udah oke, dengan kasus seperti ini kamu harus dibehel. Biasanya dokter langsung nanya, mau langsung cetak gigi sekarang apa nanti gitu kan. Nah, kalau aku kemarin itu langsung cetak gigi. Kenapa? Karena memang posisi gigi aku kan emang udah dari 1 tahun yang lalu itu udah harus dibehel, dan ternyata dokter di situ pun menyarankan untuk segera dibehel. Dan memang aku itu datang ke situ tuh niat untuk konsul, dan insya Allah udah siap kalaupun harus dibehel gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udah dok, sekalian cetak aja, biar nanti ketika saya kesini lagi si cetakan tersebut itu udah kering dan udah ngebentuk gigi aku dan rongga mulut aku seperti apa kayak gitu. Yang kedua itu cetak gigi. Yang ketiga itu setelah cetak gigi biasanya dokter bilang sebelum pemasangan kawat gigi atau behel kita itu harus di scaling dulu. Cuman karena pada saat itu aku nggak hari itu juga di pasang behelnya, jadi aku memutuskan untuk scalingnya nanti ketika kunjungan aku pada saat selanjutnya mau pasang behelnya aja gitu. Jadi setelah cetak gigi aku disarankan untuk langsung ronsen. Nah, di hari yang sama juga setelah selesai dari klinik tersebut dari FDC, aku langsung ke tempat untuk ronsen gigi. Dan kalian kalau misalkan ada yang bingung untuk ronsen gigi itu di mana, untuk FDC belum support ya. Di mereka itu belum menyediakan untuk ronsen gigi. Jadi biasanya admin atau misalkan dokternya itu menyarankan atau kayak rekomen tempat atau klinik yang memang deket dengan domisili kalian, di mana aja sih yang bisa ronsen gigi. Waktu itu aku disarankan di Audi Dental yang Kemang, Biomedica Gandaria City, dan juga Parahita yang Warung Buncit. Tapi aku tahu kalau di Audi Dental itu kita nggak bisa langsung datang, itu harus melalui konsul juga, harus melalui perjanjian juga sama aja kayak FDC. Nah karena kan posisinya udah terlanjur agak malam ya, nggak mungkin kalau aku balik lagi udah jauh-jauh ke situ terus ujung-ujungnya balik lagi tuh nggak mungkin. Terus kata dokter kalau misalkan di Biomedica itu sekarang cuman buka sampai jam 1 siang. Akhirnya aku memutuskan untuk ke Parahita yang di Warung Buncit. Dan alhamdulillah di mereka itu bukanya sampai malam deh kalau nggak salah, sampai jam 9 atau jam 10-an ya, aku lupa. Di situ. Jadi di situ aku ronsen dua kali. Yang pertama itu panoramik dan cepalometri. Kalau panoramik itu adalah ronsen yang menampakkan bagian depan gigi kita secara keseluruhan, sedangkan kalau untuk cepalometri itu adalah ronsen yang menunjukkan bentuk kayak tengkorak kepala kita serta gigi kita dari samping kayak gitu. Untuk harganya sendiri, ronsen itu setiap klinik berbeda-beda. Kalian bisa googling nama kliniknya yang menyediakan ronsen atau rumah sakit. Contohnya misalkan di Parahita Warung Buncit itu berapa, kayak gitu, itu beda-beda ya. Kalau aku sendiri kemarin itu di Parahita itu satu ronsen itu 280-an udah termasuk sama biaya administrasi, dikali 2 aja. Nah setelah ronsen itu aku kan sebelumnya kan udah dikasih tahu sama adminnya, nanti tanggal sekian harus datang lagi ke sini dengan membawa hasil ronsen. Nah di situ udah harus siap pasang kawat gigi. Pada waktu itu aku dijadwalinya itu 1 minggu setelahnya, tetapi alhamdulillahnya selang 3 hari itu ada pasien yang cancel atau apa gitu, akhirnya jadwal aku dimajuin karena memang aku udah siap, jadi ya udah nggak masalah gitu. Akhirnya aku langsung datang kayak gitu. Sempet deg-degan banget sih, kayak ngebayangin aduh sakit gak ya apa ya kayak gitu. Ternyata pada saat pemasangan itu nggak kerasa sama sekali, nggak sakit sama sekali, tapi afternya itu ngilu. Dan ya, untuk kalian yang mau pasang behel, usahain sebelum kalian di jam tersebut pasang behel, kalian datang ke klinik itu udah dalam keadaan perut yang sudah diisi atau udah makan. Karena pemasangan behel itu lumayan lama, sekitar 1 jaman. Ya, kurang lebih 1 jaman. Kalian nganga aja mulutnya. Dan perut kalian kalau misalnya lapar, kebayang dong, hanya suara kayak alat gigi aja, terus tiba-tiba perut kita keruyukan, kayak malu banget gitu kan. Terus juga setelah pemasangan itu kita nggak boleh makan apapun itu selama 2 jam. Jadi bolehnya minum aja.
Nah kan karena kita udah diisi perutnya di jam sebelumnya, jadi setidaknya udah ada ganjelan gitu. Jangan sampai kalian datang itu dalam keadaan perut kosong, belum lagi setelah pasangnya itu kalian masih kosong juga perutnya, makin lapar, kasihan. Terus juga untuk yang pemakai kawat gigi atau behel, beberapa larangan dari dokter itu ada. Nanti aku cantumin ya di sini juga. Jadi apa aja sih larangan dari si pemakai kawat gigi atau behel itu, apa aja yang harus dihindari kayak gitu ya. Nah itu aku dapat kayak catatan kecil dari dokternya, di situ udah dijelasin apa-apa ajanya. Nah, jadi ini catatan dari dokter yang aku maksud tadi, silahkan dibaca. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya juga di komentar YouTube, katanya, Kak, kenapa sih kok di kakak ada satu gigi depan yang nggak dikasih bracket? Mungkin ini kali ya yang kalian maksud. Nih, ya. Jadi kayaknya lucu sebenarnya. Aku juga baru tahu setelah aku menunjukkan hasil ronsen gigi aku ke dokter. Di situ dokter ngecek, ternyata guys, ini tuh gigi susu aku. Dimana gigi susu adalah gigi yang tumbuh dari kita kecil, yang seharusnya sudah lepas dan tumbuh dengan gigi yang baru, tetapi ini sampai dengan sekarang belum lepas dan keadaannya tuh masih kokoh. Kenapa nggak dipasang bracket? Karena dari hasil ronsennya, si akarnya gigi bungsu ini tuh sangat kecil, soft, dia itu kayak samar-samar dan juga pendek. Jadi kalau misalnya dikasih bracket, dia akan ketarik sama gigi-gigi yang lain, yang ada nanti dia akan goyang. Sedangkan aku bilang ke dokter, tolong jangan sampai dicabut, soalnya apa ya, mungkin aneh kali ya menurut kalian. Menurut aku lucu gitu, terus kasihan, dia tuh kan kecil, ini sama ini dua-duanya ada tuh, tapi yang gigi bungsu adalah ini. Kalau ini itu panjang akarnya, makanya yang di sebelah sini dikasih bracket, tapi bentuknya hampir mirip ya, kecil semua kayak gitu ya. Terus next pertanyaan, Kak tolong dong tunjukin gambar before afternya pasang behel. Nanti aku tunjukin juga di sini kondisi gigi aku sebelum di behel itu seperti apa. Tapi di situ aku fotonya pakai foto selfie dan gak terlalu ketara seberapa berantakannya dan agak majunya gigi aku. Tapi di sini kalian bisa lihat ya. Jadi antara gigi depan, gigi atas dan gigi bawah itu nggak rata. Gigi bawah itu cenderung masuk dan gigi atas itu cenderung keluar. Jadi untuk proses pengunyahannya itu nggak terlalu jelas gitu dan nggak terlalu nyaman intinya kayak gitu. Jadi ini bentuk gigi sebelum aku pasang behel ya, tapi mohon maaf aku kurang jelas fotonya. Ini foto ronsen gigi aku yang panoramik, tapi yang sepalometri aku lupa foto waktu itu, seberantakan itu ya gigi aku. Next lagi ada yang nanya, Kak giginya ada yang dicabut nggak? Gini, dari setiap kasus yang pemakai atau pemasang behel, nggak semua yang pasang behel itu giginya harus dicabut. Nggak, aku dikasih tahu sama dokter yang nggak semua kasus itu harus melalui pencabutan. Biasanya kalau yang dicabut itu, maaf kalau misalnya aku salah tolong dikoreksi ya. Kalau yang dicabut itu kalau misalnya kondisi giginya itu bertumpuk-tumpuk, jadi kayak sesak gitu dalam rongga mulutnya, rahang kita yang kecil misalkan, tetapi giginya itu terlalu penuh, itu biasanya harus ada yang dicabut. Yang kedua, kalau misalnya yang harus dicabut itu kalau misalnya kita ada gigi bungsu yang bakal ngeganggu pergerakan gigi kita, itu biasanya harus dicabut juga. Tapi di kasus aku itu alhamdulillah nggak ada yang dicabut sama sekali. Jujur sebenarnya aku ada gigi bungsu 4, di atas 2, di bawah 2. Yang di bawah sebelah kiri ini udah nongol dan posisinya udah bagus, maksudnya udah rapi gitu, udah kayak gigi biasa tumbuhnya gitu. Sebelah kanan itu masih tertanam dan nggak ada tanda-tanda dia bakal nongol. Yang di atas pun sama, masih tertanam dan nggak ada bengkak gusi atau apa, nggak ada tanda-tanda dia bakalan keluar gitu. Tapi kata dokternya, kalau nanti semakin lama si gigi ini malah mengganggu untuk pergerakan behel, kemungkinan akan dicabut atau masuknya kayak bedah kecil. Dan itu aku ngeri banget sih, aku takut banget. Itu kan masuknya operasi kecil ya.
Tapi kalau misalkan nggak ganggu sama sekali, ya udah kita abaikan. Kita lanjut tetap fokus ke bracket yang udah terpasang aja dan pergerakan gigi yang lain. Oh iya, terus untuk pertanyaan yang terakhir yang bakal aku bahas di video ini yaitu, Kak, giginya ada yang ditambal enggak? Ini, kalau misalkan kalian mau pasang behel dan dilihat oleh dokternya gigi kalian ada yang bolong atau ada yang retak kayak gitu, biasanya memang harus ditambal. Karena kita itu kan pasang behel kalau makan pasti nyangkut banget sih. Nah, belum lagi kalau misalkan nanti ada lubang, itu pasti lebih PR lagi karena nyangkut juga di lubang dan itu bakal bikin gigi rusak, terus membusuk gitu, terus kayak ada bau mulut, itu kan penyebabnya kayak itu juga. Nah, kalau kasus aku sendiri, alhamdulillah gigi aku nggak ada yang berlubang. Dulu pernah ada yang berlubang tapi udah ditambal gitu, dan itu alhamdulillah masih rapi, dan itu lubangnya cuma kecil banget kayak titik gitu. Dan makanya kemarin itu pada saat pemasangan itu nggak ada proses penambalan lagi kayak gitu. Tambahan satu lagi, katanya, Kak, kalau misalnya di behel bener gak sih sariawan? Kalau misalnya ngelihat dari kasus-kasus teman-teman aku atau orang-orang lain pada saat H+1, 2, atau 3 itu memang katanya udah sariawan. Wajar sih kalau sariawan karena gigi kita dan mulut kita masih adaptasi gitu kan. Biasanya bibir kita langsung bersentuhan dengan gigi, tetapi di sini kayak ada besi atau kawat gitu, jadi kayak ngeganggu gitu dan kayak penuh banget. Setiap kita ngomong, senyum, atau mingkem itu kayak ada gesekan-gesekan, dan itu yang menyebabkan kita sariawan. Cuman kalau aku alhamdulillah 1 minggu pertama itu aman, gak ada sariawan sama sekali. Nah, minggu kedua itu baru nongol sariawan di sebelah sini. Karena pertama karena sering kena gesek-gesekan pas aku makan atau pas aku ngomong. Yang kedua ada ujung kawat yang agak runcing, dan itu kadang kalau kita ketawa atau nyengir itu dia nusuk pipi kita atau bibir kita jadi sakit. Nah, itu makanya jadi sariawan. Cuman kemarin pada saat ada sariawan, aku banyakin minum air putih sih, jadi biar nggak kering juga mulut kita, sama aku banyakin kumur pakai kayak Listerine atau mouthwash kayak gitu. Oh ya teman-teman, untuk yang ngerasa kok Kak matanya nggak fokus di kamera sih, maaf ya, aku tuh kayak masih bingung gitu. Aku ngerekam juga pakai handphone, dan kayak aku tuh nggak fokus di titik kameranya, justru fokusnya itu ke layar dimana muka aku terpampang nyata lagi ngomong gitu, makanya mata aku nggak fokus ke layar. Terus juga Kak, suaranya jauh, nggak jelas. Mohon maaf sekali lagi, aku banyak banget minta maaf sih ya. Aku cuman mengandalkan media handphone aja sih, aku belum punya clip on dan lain-lain. Maaf. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa aku jawab dan aku sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Untuk kalian yang masih ada pertanyaan juga, silahkan boleh komentar di bawah. Tolong like juga video aku supaya aku makin semangat untuk bikin konten apa lagi setelah ini. Dan yang belum subscribe, aku ingetin lagi, silahkan di subscribe ya. Jangan bosan-bosan untuk nonton channel YouTube aku ya. Aku masih banyak belajar, jadi mohon dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum.